Selamat datang di praktikum optimasi modul 1. Di modul 1 ini kita akan membahas tentang linear programming. Nah, linear programming itu sendiri adalah sebuah model matematis yang berkarakteristik linear untuk menemukan suatu penyelesaian optimum dengan cara memaksimumkan atau meminimalkan fungsi objek terhadap satu susunan kendala. Di sini tujuan praktikum kita itu agar mahasiswa atau praktikan dapat mengenal linear programming sebagai alat pengambil keputusan. Selain itu, kita juga bisa memahami bagaimana memformulasikan permasalahan yang ada di dunia nyata agar bisa memiliki nilai integer atau bulat. Setelah itu ada memahami bagaimana cara memformulasikan permasalahan yang terdapat dalam dunia nyata, di mana nilai tersebut merupakan pecahan atau linear. Jadi di linear programming ini kita tuh seperti punya masalah yang akan dipecahkan dengan teknik programming, linear programming. Jadi misalkan di dunia nyata tuh kayak ada sebuah perusahaan, dia itu punya sumber daya sekian dan dia itu harus memaksimumkan sumber daya yang ada dengan mempertimbangkan kapasitas produksi dari perusahaan itu sendiri, seperti itu. Nah, 4 ciri khusus yang melekat dari linear programming ini diantaranya yang pertama, kita bisa melakukan penyelesaian masalahnya mengarah pada pencapaian tujuan maksimasi ataupun minimasi, tergantung dari studi kasusnya sendiri. Yang kedua yaitu kendala yang ada membatasi tingkat pencapaian tujuan. Ada beberapa alternatif penyelesaian dan ada hubungan matematis yang bersifat linear. Setelah ini kita akan langsung ke praktikumnya. Yang pertama kita gunakan adalah WinKSB. Jadi kalau misalnya di sini kita harus membuka VirtualBox. VirtualBox-nya agar bisa buka WinKSB-nya. Kalau udah bisa buka WinKSB-nya, itu yang pertama dipilih adalah Linear and Integer Programming. Nah, setelah itu kita klik File, New Problem, salah klik saya terus. File, New Problem. Nah, di sini untuk problem titelnya terserah kalian isi apa, tapi bisa diisi meja atau sesi. Saya di sini aku tulis Kamis, meja 2. Oh iya, sebelumnya aku punya sebuah soal praktikum. Nah, di sini soal praktikumnya, PT Tilik merupakan sebuah pabrik yang memproduksi makanan olahan. Beberapa jenis olahan yang dibuat diantaranya ada sosis, ada nugget, ada dumpling, ada kornet, dan lain-lain. Setiap periode, PT ini hanya memproduksi 2 jenis olahan dalam satu periode. Pada periode ini, perusahaan memproduksi sosis dan nugget. Dalam memproduksi satu resep sosis untuk satu pack, dibutuhkan 18 gram daging ayam dan 20 gram tepung terigu. Sedangkan untuk pembuatan satu resep nugget dibutuhkan 33 gram daging ayam dan 12 gram tepung terigu. Harga jual tiap pack yaitu 19.000 untuk sosis dan juga 14.000 untuk nugget. Kapasitas produksi maksimum untuk daging ayam yang dipunyai perusahaan tiap jamnya 123 gram dan tepung terigunya sebesar 120 gram per jam. Berapa jumlah olahan yang harus diproduksi untuk masing-masing produk agar diperoleh keuntungan maksimum? Nah, dari soal cerita yang ada di sini, itu kita bisa formulasikan ke tabel seperti ini. Jadi tadi bahan bakunya ada daging ayam, ada tepung terigu. Untuk sosis kita perlu daging ayamnya 18 gram dan tepung terigunya 20 gram. Sedangkan untuk nugget, daging ayamnya kita perlu 33 gram dan tepung terigunya 12 gram. Kapasitas maksimum per jam untuk pembuatan sosis dan nugget itu untuk daging ayamnya sebesar 123 gram dan tepung terigunya sebesar 120 gram. Untuk masing-masing harga jual tiap produk, sosis harga jualnya 19.000 dan juga nugget harga jualnya 14.000 per pack. Permasalahan tersebut di atas dapat dimodelkan sebagai berikut. Jadi kita bisa misalkan sosis sebagai X1
dan nugget sebagai X2. Di sini kita harus memaksimumkan, agar kita dapat laba yang maksimum, kita harus memaksimumkan penjualan. Nah, di sini fungsi tujuannya maximize 19.000 X1 dari harga jual tadi, ditambah 14.000 X2 dengan fungsi batasannya ada 18 X1, 33 X2, kurang dari sama dengan 123 kapasitas maksimumnya. Dan tepung terigunya 20 X1 plus 12 X2 kurang dari sama dengan 120. Dan X1 dan X2-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini kita langsung masukkan dari soal tadi ke WinKSB yang udah kita buka di awal. Nah, dia udah pilih linear and integer programming. Kita pilih file, new problem. Problem titelnya kita pilih Kamis. Misalkan aku praktikum hari Kamis, meja 2. Nah, number of variabelnya aku isi 2. Sedangkan number of constraint-nya aku juga isi 2. Terus objektif kriteriannya aku pilih maximize. Terus untuk default variable type-nya aku pilih non-negative integer. Oke. Sini keluar seperti ini. Nah, ini bisa kita ganti guys. Edit constraint name. Sini aku ganti daging ayam. Di sini aku ganti tepung terigu. Oke. Nah, di sini kita gantikan daging ayam dan tepung. Di sini X1, X2-nya nggak kita ganti biar memudahkan aja. Tapi kalau misalnya mau diganti sosis dan juga nugget juga nggak apa-apa. Nah, di sini kita tulis maximize, fungsi tujuannya tadi memaksimumkan harga jual 19.000, X2-nya 14.000. Daging ayamnya untuk sosis, X1-nya kita pilih sosis ya tadi. Itu kita perlu 18. Untuk nugget kita perlu 33 gram daging ayamnya. Untuk tepung, sosisnya kita pilih 20. Dan untuk nugget kita butuh 12. RHS adalah kapasitas maksimum, kita pilih 123. Dan juga kita isi 120. Seperti ini. Setelah diisi semua sesuai soal seperti ini, selanjutnya kita pilih solve and analyze, terus pilih solve the problem. Tunggu, nah muncul kayak gini, problem sudah diselesaikan dan optimal solutionnya sudah dicapai. Nah, ini optimal solutionnya. Jadi dari perhitungan, untuk memaksimumkan laba yang kita dapat, kita harus memproduksi sosis atau X1 sebesar 6 dan nugget atau X2 sebesar 0. Dengan harga jual 19.000 dan 14.000, nanti total contribution yang kita dapat atau maksimum laba yang kita dapat adalah sebesar 114.000. Di sini didapat dari 6 kali 19 dan 0 kali 14. Makanya di sini 114.000 dan 0. Jadi maksimumnya kita dapat 114.000. Seperti ini. Nah, setelah itu next step-nya kita bisa pilih gambar pintu yang kebuka. Klik aja. Terus kita pilih solve and analyze. Solve and analyze. Terus kita bisa pilih solve and display steps. Nah, jadi bedanya sama yang tadi, kalau misalnya yang tadi itu langsung ketemu optimalnya menurut WinKSB. Nah, kalau misalnya solve and display step ini kita bisa pilih sesuai iterasinya. Ini iterasi pertama, dihitung X1-nya sebesar 5,59 dan X2-nya sebesar 0,6. Nanti laba yang didapat maksimumnya sebesar 115.756. Kita bisa pilih
brand and bound iteration, terus pilih next iteration. Nah, ini untuk iterasi yang kedua, menghasilkan solution value-nya X1 sebesar 6 dan X2 sebesar 0, dan maximize laba yang didapat sebesar 114.000. Terus ini ya iterasi kedua, terus habis itu kita pilih brand lagi and bound iteration, terus kita klik next iteration lagi. Nah, ini juga ini solusi yang kedua, X1 memproduksi sebesar 5 dan X2 sebesar 1. Maksimum laba yang didapat 109, kan lebih kecil dari pilihan yang tadi yang 114, makanya di sini not better. Terus kita bisa pilih lagi next iteration lagi. Nah, di sini muncul is complete karena tadi ditemukan yang ketiga itu tidak lebih baik dari yang kedua, makanya kita pilih yang paling maksimal tadi, seperti itu. Nah, ini untuk yang tadi. Nanti kalian bisa screenshot di sini dan taruh di laporan, dan nanti untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh aset masing-masing. Setelah kita pakai yang WinKSB, kita pengen tahu nih, kalau misalnya pakai software lain, apakah perhitungannya sama ataukah beda? Karena kan semua hasil itu kan bisa dibandingkan mana yang lebih baik, seperti itu. Nah, untuk pilihan software selanjutnya aku pilih POM-QM. POM-QM. Caranya pertama, kita klik aja POM-QM-nya, terus kita pilih modulnya. Integer. Nah, ini linear programming. Muncul kan? Muncul. Terus di sini kita ganti kayak tadi ya, aku pilih meja dan sesi. Kamis meja 2. Number of constraint aku pilih 2. Variabelnya juga aku pilih 2. Fungsi tujuannya maximize. Terus oke. Tada, muncul. Nah, di sini aku mau ganti juga ini cara pakai daging ayam. Oh, tipu guys. Terus yang ini aku ganti pakai tepung terigu. Udah, ini X1 X2 nya biar aja, biar nanti mempermudah kita. Sama kayak tadi kita isi sesuai soal yang kita dapatkan. Fungsi tujuannya X1 19.000, X2 nya 14.000. Daging ayam untuk sosis butuh 18 gram. Untuk nugget butuh 33 gram. Tepung terigunya untuk sosis butuh 20 gram. Dan untuk nugget kita butuh 12 gram. RHS-nya kita isi kapasitas maksimum. Daging ayamnya 123 gram. Dan juga tepung terigunya 120 gram. Nah, setelah ini sudah diisi semua sesuai dengan soal yang didapat, kita bisa langsung klik solution. Nah, ini dia solutionnya. Untuk solution, kita dapat untuk X1 kita perlu memproduksi 5,59 dan X2 nya kita perlu memproduksi 0,68. Nah, nanti didapat maksimumnya, keuntungan maksimumnya sebesar 115.756,8 rupiah. Jadi di sini
RHS ini kita dapat dari solution kali maximize dan juga jadi 5,59 kali 19.000 tambah dengan 0,68 dikali 14.000. Maka ketemu ini 115.756.000,8 rupiah. Untuk dual didapat pada output daging ayam sebesar 117.12 dan juga tepung terigu sebesar 844,59. Jadi maksudnya di sini untuk memproduksi itu kita perlu menambahkan daging ayam ini. Untuk menyelesaikannya itu perlu menambahkan daging ayam sebesar 117,12 dan juga tepung terigu sebesar 844,59. Nah, setelah kita pilih yang ini, kita klik yang iteration. Nah, di iteration ini sama kayak yang tadi, kita melakukan 3 kali iterasi sampai ketemu yang optimum. Nah, di iterasi pertama ini belum ketemu, iterasi kedua kita masukkan, terus di iterasi ketiga kita masukkan. Nah, setelah di 3 itu sudah optimum, ketemunya 115.756,7 sekian. Dengan jumlah X2 yang diproduksi 0,67 dan X1 yang diproduksi 5,59. Seperti itu. Nah, setelah itu kita pilih graph. Dari graph ini kita bisa lihat titik optimumnya ada di sini, yaitu tadi di 5,59 dan 0,68 atau 67 sekian tadi ya. Sehingga output menghasilkan laba maksimum sebesar 115.756,8 rupiah. Seperti itu. Nah, dari dua software tadi kita bisa bandingkan mana yang lebih baik dan juga dibandingkan lagi dengan perhitungan manual. Untuk perhitungan manual nanti ada di pegangan modul. Dan jangan lupa hal itu adalah hitungan dari software. Kita sebagai manusia perlu mengaplikasikannya ke dunia nyata. Jadi kayak misalnya untuk membuat sosis sebesar 5,59 itu kan tidak bisa. Jadi harus kita bulatkan menjadi bilangan bulat, kayak misalnya jadi 6 dan 1. Mungkin memang itu kurang maksimum, tapi bisa masuk akal di studi kasus di dunia nyata seperti itu. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di modul berikutnya.